Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, untuk kesempatan video kali ini kita akan menjelaskan beberapa poin ya di sini tentang tentunya untuk Anda yang hobi rakit-rakit sound system atau hobi bikin speaker seperti ini. Untuk desain box silahkan Anda sesuai selera ya. Yang jelas untuk desain box, untuk cat tekstur itu ada 4 jenis atau 4 tipe. Dari Indana itu ada 2, Caldera sama Firken ya. Untuk yang terbaik adalah Firken. Untuk Caldera seperti ini ya, teksturnya dia masih terlihat serat aslinya kalau langsung di roll, jadi harus di beberapa kali kuas itu pakai sistem roll seperti ini ya. Kalau di roll itu serat asli triplek ataupun papan tripleknya itu masih ada. Bila kita modelnya kayak sengaja ditimpa terus diratakan langsung, itu kurang lebih teksturnya seperti ini ya. Jadi untuk jenis ini adalah pasirnya dia termasuk halus, dan di sini emang harus menggunakan istilahnya di spet ataupun sistem roll. Bisa juga pakai cara saya nih yang enggak terlihat ya, seperti ini ya. Hasilnya itu rata halus. Kalau emang seperti ini seharusnya di double ya. Ini karena pakai sisa jadi ya cuma 1 kali lapis, hasilnya ya masih terlihat tripleknya ya. Kalau nanti 2-3 lapis mungkin udah terlihat mulus rata. Dan ini model di roll. Sebelum di roll kita modelnya sama seperti ini, dicari yang enggak rata kita tempelin, kita ratakan, setidaknya menghilangkan sambungan ataupun retakan-retakan yang tidak diinginkan. Nih belum dicat ya. Untuk ini Caldera belum dicat, dia terlihat bagus hitam, namun untuk debu dia masih mudah nempel. Kita harus pakai cat minyak ya untuk melapisi kedua, intinya melapisi ketika ada debu itu dengan mudah. Kita pakai kain basah bisa bersih ya. Ini tanpa dicat, ini belum dicat karena catnya ada di situ disimpan. Nanti kita nunggu grill dulu datang, nanti kita langsung dicat biar full ya. Ini belum sengaja belum dicat karena biar enggak 2 kali pekerjaan, yang jelas agar sekalian saja nanti kalau grillnya udah datang kita cat. Untuk ini pakai Caldera. Untuk saran itu ya sesuai kebutuhan, sesuai keinginan juga sih. Untuk ini pasirnya halus, untuk Firken lebih halus lagi. Untuk prismatik itu bagus kalau model langsung di roll ya, itu langsung bagus menurut saya. Cara untuk daerah sambung-sambungan seperti ini ya, seperti ini ya, contoh inilah. Ini emang harus cara pertama yaitu di tembel pakai cat tekstur. Sebelum dicampur air itu dibuka langsung buat nempel-nempel ya, diratakan kayak bekas paku. Contoh di sini ada bekas paku, dia di pakunya di ke dalam ya, jangan nongol ya. Kalau nongol itu hasilnya kurang bagus, jadi lebih baik pakunya masuk sekalian. Nanti kita dempul pakai cat tekstur sebelum dicampur air ya, hasilnya lebih bagus rata. Setelah rata baru di roll untuk teksturnya. Untuk ini saya sengaja nggak di roll karena emang ya yang penting hitam bagus, cukup lumayan. Desainnya udah tak rubah ya, walaupun 4 channel lumayan ya. Yang 1 untuk musik, yang 3 untuk mic. Bisa juga musik dimatikan. Ini untuk saklar bluetooth ya, saya modif untuk saklar utama di belakang
Jadi untuk saklar Bluetooth saja dihidupkan dan matikan. Kalau dimatikan bisa untuk mic, jadi total 4 mic bisa aktif. Kalau buat musik itu dikasih ke mic 4, 3 atau 2 ya, senyampainya kabel ini. Yang penting ada fasilitas saja. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk desainnya, desain box itu menurut penilaian dari kawan-kawan itu katanya lebih nonjok yang F1, model box yang F1. Kalau ini pakai skema box mini scoop. Dan untuk yang lain ada yang hobinya sub Bali ataupun ada F1, sub Bali, mini scoop, planar ya, itu kebanyakan seperti itu pakainya. Untuk model box CLA ada lagi, intinya nama-nama desain box mungkin dari sang perancang utama. Yang jelas untuk ini saya model mini scoop itu hasil gelarnya cukup bagus ya, nggak terlalu jauh ya, setidaknya untuk membackup satu ruangan itu cukup ya, walaupun dengan speaker seperti ini ya, ini merek Rufo itu setidaknya cukup. Untuk ini tampilan saya agak panjang ke belakang, jadi kelihatannya sih kurang bagus, namun emang ini desain saya bebas, yang penting saya dapat suara dan desainnya nggak terlalu malu-maluin banget ya. Dari samping terlihat speaker gede, dari depan cukup terlihat minimalis saja ya, kayak umum saja. Untuk belakang ruang hentakannya itu agak sedikit lebar ya. Untuk ke speaker tahanan di belakang speaker saya kasih spasi 2 atau sampai 5 cm ya, dari magnetnya itu saya kasih spasi 2 sampai 5 cm sampai ke dinding belakang. Kalau emang bisa press ya press, untuk ruangan hentak ya, yang jelas untuk menghentak. Dan di belakang saya jadinya dikasih lubang angin, namun saya nggak kasih kipas karena saya mencoba menggunakan cara alami di mana panas akan keluar mengikuti aliran ya. Di sini karena ini area panas, di sekitar sini area panas, dan saya kasih lubang nanti bukan di sini ya, namun di sini itu karena emang ruangan Twitter ataupun middle itu ruangannya saya seket, jadi nggak terhubung dengan ruangan bawah. Saya manfaatkan saja, nanti ketika ditutup grill itu tidak kelihatan ya. Jadi di sini 2 lubang, terus di atas ada lubang ke atas, jadi nanti udaranya naik terus berjalan ke sana sambil menghembuskan udara untuk trafo transistor final. Untuk ini sengaja di lubang sini, nanti ditutup grill kan nggak terlihat ya, yang terlihat hanya nanti panel-panel di sini. Untuk ini saya ada dari bisa dipakai mixer ya. Nah, saya pakai dari mixer itu outnya kan LR, itu balance ya. Kita gunakan untuk di sini pakai input balance. Jadi kalau kita jarak dari speaker ke kontrol sana, contoh sampai ke depan sana sampai 50 meter mungkin ya, itu hanya mungkin saja, nggak harus. Itu masih bisa di backup ya, tidak terjadi dengung ataupun yang lainnya. Ini cara saya. Nanti tetap di sini ada istilahnya ke tune control. Jadi fungsi tune control ini masuknya ke line in musik nanti. Dan untuk tune controlnya itu intinya bisa dipakai untuk mic dan juga input musik ataupun mixer ya.
untuk inputnya. Nanti untuk penyambungan Bluetooth ke speaker ini ada, jadi untuk Bluetoothnya dia langsung on bisa, ataupun lewat saklar. Kalau langsung on bisa saja. Untuk ke saluran input musik di sini itu dari sana kan pakai input balance, kita dari Bluetoothnya dikasih resistor contoh 4K7 atau 10 kilo baru ke input musik. Jadi ada pembatasnya, yaitu contoh 10 kilo. Ketika nanti Bluetoothnya, walaupun Bluetoothnya nyala, itu kita musik masuk dari mixer kan lebih besar untuk gainnya, ataupun istilahnya inputnya lebih besar, otomatis itu akan mendorong. Jadi untuk Bluetoothnya nanti otomatis silent sendiri ya, ataupun kalaupun ada yang connect, saya belum pernah coba sih ya. Yang jelas selama saya rakit itu aman-aman saja, selama nggak ada orang usil. Kalau ada orang usil mungkin pasang Bluetoothnya dikonekin terus dikasih musik, itu untuk orang usil bisa digunakan saklar saja. Yang penting saklar hidup untuk input. Jadi untuk Bluetoothnya dihidupkan dan dimatikan bisa, jadi nggak mengganggu ketika nanti untuk acara-acara yang penting. Itu Bluetoothnya bisa dimatikan, jadi full kontrol dari mixer bisa. Kegunaan dari balance ya, rangkaian balance itu kurasa dari saya itu jaraknya sampai 10, 15 atau 20 meter itu audio tidak berdengung. Kalau unbalance ataupun hanya sinyal dan ground itu kurasa akan terjadi grounding, atau dimana kekurangan ground ataupun dengung ya, atau berdengung ya. Yang jelas itu sangat merusak power amplifier Anda, bisa banget. Jadi kita gunakan fasilitas input balance. Dan untuk ini tampilannya seperti ini. Mohon maaf ya, saya nggak live kemarin saat pengecetan ini ya, karena memakan waktu cukup lama dan terhambat oleh beberapa aktivitas. Jadi kita nggak live ya, hanya saja kita kerjakan sampai selesai. Setelah selesai saya berjanji emang mau ini ya di share. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih, semoga kawan semua mendapatkan informasi yang terbaik dari saya, walaupun informasinya hanya sepele, nggak terlalu yang wah, namun di sini semoga bisa bermanfaat. Ditunggu video berikutnya ataupun video-video yang bisa bermanfaat untuk Anda. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.